Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Sylvie. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Shen Angelin, dengan NIM 2023-50132, dan Kevin Arya Putra dengan NIM 2023-50137, lalu ada Aldian Leonardo dengan NIM 2023-50147, dan Darian Sat... Kok dan lagi sih? Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Sylvie. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Sharon Angelin dengan NIM 2023-50132, lalu ada Kevin Arya Putra dengan NIM 2023-50137, ada Aldrian Leonardo dengan NIM 2023-50147, lalu Darian Nathaniel dengan NIM 2023-50148, dan yang terakhir Feliciatan dengan NIM 2022-50269. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, pertama-tama kita akan membahas tujuan dari PSAK 221. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penjanjian. Nah, PSAK 221 ini diterapkan pada 3 hal. Yang pertama, pada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termaksud dalam ruang lingkup PSAK 109 mengenai instrumen keuangan. Yang kedua, pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termaksud dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Nah, yang ketiga itu pada penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Nah, di sini terdapat beberapa istilah dalam PSAK 221. Yang pertama itu adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua ada kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Nah, yang ketiga itu ada kelompok usaha. Kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Yang keempat ada kurs, yaitu rasio pertukaran untuk dua mata uang. Lalu yang kelima ada kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Nah, yang keenam itu ada kurs spot, yaitu kurs untuk realisasi segera. Nah, yang ketujuh itu ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedelapan ada mata uang penyajian, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang kesembilan ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, yang ke-10 itu ada pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, selanjutnya ada selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Nah, yang terakhir ada valuta asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Nah, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama itu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang atas jasa entitas. Nah, yang kedua itu mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada faktor yang dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang pertama itu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, yaitu penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Nah, yang kedua itu adalah mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adrian Leonardo. Oke, next membahas mengenai mata uang fungsional. Nah, apa itu mata uang fungsional? Jadi mata uang fungsional itu adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi, utama dari suatu entitas atau perusahaan yang beroperasi dan menghasilkan cash flow. Jadi dalam menentukan mata uang fungsional itu ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penggunaan mata uang fungsionalnya itu. Nah, faktornya itu apa aja? Jadi faktornya itu ada 4. Yang pertama itu ada tingkat kemandirian operasional. Jadi jika suatu entitas itu tidak mandiri atau bergantung pada entitas pelapor atau dia hanya perpanjangan tangan dari entitas pelapornya, maka menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan entitas pelapornya.
Terus sedangkan yang kedua, jika mandiri secara operasional, atau artinya suatu entitas tersebut mengelola kegiatannya sendiri, maka mata uang fungsionalnya itu berpotensi berbeda. Contoh, misalnya ada perusahaan cabang dari luar negeri yang hanya menjual produk dari kantor pusat, maka itu akan menggunakan mata uang fungsional yang sama. Sedangkan jika perusahaan cabang mempunyai pemasok pelanggan yang strategis sendiri, maka dapat menggunakan mata uang fungsional yang berbeda. Terus yang kedua itu proporsi transaksi dengan entitas pelapor. Jadi transaksi tinggi dengan entitas pelapor, misalnya itu pembelian barang, pembayaran jasa, maka cenderung menggunakan mata uang fungsional yang sama. Sedangkan untuk transaksi rendah dan dominan dengan pihak lokal dari negara tersebut, maka cenderung menggunakan mata uang lokal sebagai fungsionalnya. Oke, terus yang ketiga itu pengaruh cash flow terhadap entitas pelapor. Jadi jika arus kas kegiatan usaha luar negeri itu langsung mengalir ke entitas pelapor, maka dapat menggunakan mata uang fungsional yang sama. Dan sedangkan jika arus kas atau cash flow ini digunakan kembali di negara tempat beroperasi tersebut dan tidak langsung mengalir ke entitas pelapor, maka mata uang fungsionalnya itu berbeda. Oke, jadi dia bergantung kepada bagaimana pengelolaannya. Terus yang keempat itu kemandirian finansial dalam pembayaran utang. Nah, jika usaha luar negeri mengandalkan pendanaan dari kantor pusat, maka akan menggunakan mata uang fungsional yang sama. Tetapi jika mampu membiayai utang sendiri dari pendapatannya, maka dapat menggunakan mata uang fungsional yang berbeda. Oke, next kita membahas mengenai mata uang fungsional. Nah, yang pertama, jika indikator bercampur dan tidak jelas, maka manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan mata uang fungsionalnya. Nah, indikator utamanya itu dapat dilihat di dalam paragraf 9, di mana ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang mempengaruhi tiga biaya, seperti direct material, direct labor, sama manufacturing overhead cost-nya. Nah, ini menentukan inti operasi ekonomi dari entitas tersebut. Nah, terus indikator tambahannya itu memiliki faktor-faktor pendukung. Nah, apa aja? Yang pertama itu mata uang dari aktivitas pendanaan, seperti pinjaman dan equity. Terus yang kedua itu mata uang tempat cash flow-nya itu disimpan, sama tingkat otonomi dari entitas luar negeri terhadap entitas pelapor. Terus yang kedua itu mata uang fungsional itu tidak boleh diubah kecuali terdapat perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi. Nah, contoh dari perubahan signifikan itu seperti perubahan pasar, sama perpindahan basis pelanggan, ataupun perubahan besar dalam sumber pembiayaannya. Jadi jika perusahaan change sumber pembiayaannya, maka itu juga dapat menjadi kondisi yang signifikan dalam kondisi ekonomi. Terus yang ketiga itu jika mata uang fungsional dalam kondisi hyperinflasi, maka harus disajikan kembali sesuai dengan PSAK 229, di mana mengacu pada pelaporan keuangan dalam kondisi ekonomi hiperinflasi. Nah, hiperinflasi itu sendiri umumnya ditandai dengan inflasi kumulatif lebih dari 100% dalam 3 tahun. Jadi jika sudah melewati itu, maka dianggap sebagai hiperinflasi. Terus yang keempat, entitas tidak boleh menghindari penyajian kembali dengan memiliki mata uang lain yang bukan mata uang fungsional berdasarkan PSAK. Oke, jadi entitas itu tidak boleh menghindari istilah itu restatement. Oke, nah dengan menyatakan mata uang pelaporan lain sebagai mata uang fungsional, serta jika itu tidak mencerminkan realitas ekonominya. Oke. Nah, next membahas mengenai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, di sini kita membahas mengenai investasi neto. Nah, apa itu investasi neto? Jadi investasi neto itu mencakup kegiatan usaha luar negeri yang mencakup investasi langsung oleh entitas pelapor ke dalam usaha luar negeri, termasuk di dalamnya itu ada yang namanya post moneter, di mana dapat berasal dari entitas manapun dalam grup, bukan hanya entitas induk. Oke, kemudian kita membahas mengenai post moneter yang dianggap investasi neto. Termasuknya itu pinjaman jangka panjang antara entitas pelapor dan kegiatan usaha luar negeri. Terus yang kedua itu tidak direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Sama yang ketiga itu tidak realistis untuk diselesaikan dalam waktu dekat karena sifat hubungan investasi. Ini dianggap sebagai komitmen modal jangka panjang terhadap kegiatan usaha luar negeri. Nah, sedangkan yang tidak termasuknya itu piutang usaha biasa sama accounts payable yang rutin. Nah, karena bersifat jangka pendek dan berkaitan dengan transaksi operasional biasa, bukan investing. Terus sumber post moneter itu tidak hanya dari induk ya, jadi post moneter itu tidak harus berasal dari entitas induk, dapat juga berasal dari entitas anak lain dalam grup selama memenuhi syarat. Nah, contohnya seperti entitas induk ya yang kita sebut saja dengan holding memiliki 2 anak perusahaan. Ada entitas anak induk A itu beroperasi dalam negeri dan B itu merupakan kegiatan usaha luar negeri. A memberikan pinjaman jangka panjang kepada B. Nah, pinjaman tersebut tidak direncanakan untuk diselesaikan. Maka piutang A terhadap B dianggap sebagai bagian dari investasi neto entitas induk di dalam B. Oke. Nah,
Selanjutnya kita membahas mengenai pos moneter yang sudah kita singgung di slide sebelumnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pos moneter? Jadi pos moneter itu aset atau liabilitas yang memberikan hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang tertentu, tetap atau dapat ditentukan. Contoh dari pos moneter itu contohnya seperti cash and bank, piutang usaha atau accounts receivable, accounts payable, sama loan. Nah, atau juga provisi yang diselesaikan dengan cash. Nah, sifatnya itu sensitif terhadap perubahan nilai tukar atau kurs. Oke, kemudian ada juga kebalikannya, yaitu pos non-moneter, yaitu aset atau liabilitas yang tidak memberikan hak atau kewajiban atas jumlah mata uang tertentu. Contoh dari pos non-moneter itu contohnya itu seperti inventory, goodwill, investasi saham, sama prepaid expense. Nah, dia itu tidak langsung terpengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar karena nilainya itu tidak berbasis pada jumlah mata uang tertentu. Oke, next masuk ke dalam ringkasan pendekatan PSAK dari paragraf 17 sampai 19A mengenai penjabaran mata uang asing. Nah, setiap entitas itu wajib menentukan mata uang fungsionalnya. Nah, mengacu pada indikator utama paragraf 9 sampai 14, setelah mata uang fungsionalnya itu ditetapkan, maka semua pos dalam valuta asing harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Nah, penjabaran tersebut dilakukan atau dilaporkan sesuai paragraf 20 sampai 37 dan 50. Nah, tujuannya itu agar laporan keuangan tersebut mencerminkan realitas ekonomi masing-masing entitas. Kemudian yang kedua, penjabaran laporan keuangan konsolidasi. Nah, jika suatu entitas dalam grup memiliki mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangannya harus dijabarkan ke dalam mata uang penyajian grup. Nah, penjabaran ini mengikuti paragraf 38 sampai 50 dan PSAK memperbolehkan penggunaan mata uang penyajian yang berbeda dari mata uang fungsional. Contohnya, laporan keuangan entitas anak dalam USD disajikan dalam Indonesia rupiah oleh entitas induk. Kemudian yang ketiga itu laporan keuangan tersendiri. Entitas yang menyusun laporan keuangan tersendiri boleh menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lain dan harus tetap menjabarkan posisi keuangan dari hasil usaha sesuai dengan paragraf 38 sampai 50. Dan yang keempat itu ada estimasi kurs spot ya. Jadi dalam kondisi mata uang tidak dapat dipertukarkan secara bebas seperti pembatasan pemerintah, krisis ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, itu merupakan contohnya saja, itu maka entitas harus mengestimasi kurs spot pada tanggal pengukuran. Nah, tujuannya itu mencerminkan kurs pertukaran wajar yang akan digunakan dalam transaksi secara actual. Oke, next kita bahas mengenai paragraf 20 sampai 23 di mana di sini terdapat pengakuan awal. Jadi transaksi valuta asing meliputi pembelian atau penjualan barang atau jasa, pinjam meminjam dana, serta perolehan atau pelepasan aset atau liability dalam valuta asing. Dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Untuk kemudahan, kurs rata-rata dapat digunakan jika tidak ada fluktuasi yang signifikan. Oke, nah kemudian ada juga pelaporan akhir periode, yaitu mencakup paragraf 23, yaitu pos moneter dijabarkan dalam kurs penutup, dan pos non-moneter untuk biaya historis dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi, dan pos non-moneter untuk nilai wajar dijabarkan dengan kurs pada tanggal penilaian fair value-nya. Contohnya, piutang dalam USD itu menggunakan kurs penutup. Nah, sedangkan mesin yang dibeli dalam USD itu menggunakan kurs saat beli ya, jadi sesuai dengan tanggal transaksinya. Serta yang ketiga itu investasi yang diukur dengan fair value itu menggunakan kurs saat penilaian fair value-nya. Jadi bergantung pada jenis dari pos non-moneternya itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas laporan akhir periode di PSAK 221 paragraf 24 sampai 26. Di sini jumlah yang tercatat harus sesuai dengan nilai wajar ataupun nilai biaya historis, di mana ini sesuai dengan PSAK nomor 216. Nah, contohnya itu adalah aset tetap. Lalu, jika aset non-moneter dan diukur dalam valuta asing, maka jumlah yang tercatat ditentukan dari yang pertama, biaya perolehan yang dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika jumlah ditentukan atau tanggal transaksi tersebut. Lalu yang kedua, nilai realisasi neto atau jumlah yang terpulihkan dapat dijabarkan pada tanggal nilai yang telah ditentukan. Lalu, jika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang paling menggambarkan arus kas di masa depan. Oke, selanjutnya ada pengakuan selisih kurs paragraf 27 sampai 34, di mana selisih kurs pada penyelesaian pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs saat pos moneter dijabarkan, maka pengakuan awal periode atau periode laporan keuangan sebelumnya akan diakui dalam laporan laba rugi, di mana ini ada pengecualian di paragraf 32. Lalu, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka komponen kurs dari keuntungan dan kerugian akan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Lalu, selisih kurs yang timbul pada pos non-moneter
membentuk bagian investasi neto, entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri akan diakui dalam laporan keuangan tersendiri atau secara individual yang mencakup kegiatan usaha di luar negeri. Lalu selisih kurs awalnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan direklasifikasi ke laporan laba rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 48. Baik, selanjutnya ada perubahan dalam mata uang fungsional, paragraf 35-37, di mana ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan penjabaran untuk mata uang fungsional secara prospektif sejak tanggal perubahan. Lalu mata uang hanya dapat berubah jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, maupun kondisi yang mendasari hal tersebut. Selanjutnya, dampak dari perubahan mata uang diperlakukan secara prospektif, yang artinya entitas menjabarkan seluruh pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Selanjutnya ada penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, penjabaran di dalam mata uang penyajian. Nah, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka akan dijabarkan ke mata uang penyajian. Nah, selanjutnya prosedur penyajian dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke mata uang penyajian yang berbeda. Di sini ada 3. Yang pertama, ada aset dan liabilitas untuk laporan posisi keuangan disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan. Lalu, penghasilan dan beban setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi. Lalu yang terakhir, seluruh selisih kurs diakui dalam penghasilan. Baik, saya akan melanjutkan di paragraf 40, yaitu penggunaan kurs rata-rata. Dalam praktik, perusahaan sering menggunakan kurs rata-rata periode untuk menjabarkan unsur laporan laba rugi seperti pendapatan dan juga beban. Hal ini dilakukan demi kemudahan operasional karena penggunaan kurs harian akan menyulitkan pencatatan dan pelaporan bagi bagian keuangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan kurs rata-rata hanya diperbolehkan jika fluktuasi kurs tidak signifikan dalam periode tersebut. Jika penggunaan kursnya itu terjadi fluktuasi yang begitu cepat, pencatatan atau penggunaan kurs rata-rata tidak diperbolehkan. Dan juga jika terjadi volatilitas tertinggi dalam nilai tukar, entitas harus menggunakan kurs transaksi aktual agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Di sini ada paragraf 41, yaitu selisih kurs dan perlakuannya. Selisih kurs dapat terjadi saat, yang pertama, menjabarkan pendapatan beban, aset, dan liabilitas menggunakan kurs berbeda. Yang kedua, menjabarkan saldo awal aset neto entitas luar negeri menggunakan kurs penutup yang berbeda dari periode sebelumnya. PSAK 10 juga menyatakan bahwa selisih kurs tersebut tidak diakui dalam laba rugi karena belum terrealisasi. Sebagai gantinya, selisih ini dicatat dalam komponen ekuitas, tepatnya dalam pos penghasilan komprehensif lain atau yang sering kita sebut sebagai OCI. Selisih kurs ini tetap berada di ekuitas hingga kegiatan usaha luar negeri dilepas atau dikonsolidasikan kembali sepenuhnya. Lalu ada paragraf 42-43 tentang entitas dengan mata uang ekonomi hyperinflasi. Jika entitas luar negeri menggunakan mata uang dari ekonomi hyperinflasi, yaitu mengacu pada PSAK 229, maka perlakuan penjabaran akan berbeda, yaitu sebagai berikut. Seluruh laporan keuangan dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Tidak ada penyesuaian terhadap angka-angka komparatif dari periode sebelumnya, karena telah disesuaikan sebelumnya dengan inflasi berdasarkan PSAK 229. Setelah ekonomi hyperinflasi dianggap telah berakhir, maka laporan keuangan disajikan kembali dalam mata uang historis seperti sebelum inflasi ekstrim terjadi. Lalu ada paragraf 44-47 tentang penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Ketika entitas induk memiliki unit usaha luar negeri, maka laporan keuangan dari unit tersebut perlu dijabarkan sebelum konsolidasi. Proses ini melibatkan antara lain, yang pertama, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs transaksi atau kurs rata-rata jika fluktuasi kurs tidak signifikan. Yang terakhir, goodwill dan penyesuaian wajar atau fair value adjustment dari akuisisi entitas luar negeri juga dianggap sebagai aset atau liabilitas luar negeri. Oleh karena itu, dijabarkan dengan kurs penutup. Notas tambahan di sini, jika terdapat perbedaan tanggal pelaporan antara induk dan anak perusahaan luar negeri, penyesuaian diperbolehkan asal selisihnya tidak lebih dari 3 bulan. Lalu ada paragraf 48-49 tentang pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Seluruh kepemilikan dilepas dan ada juga sebagian kepemilikan yang dilepas. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang seluruh kepemilikan dilepas. Jadi, seluruh saldo selisih kurs kumulatif yang sebelumnya diakui di ekuitas harus direklasifikasi ke laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan. Namun, ketika hanya sebagian kepemilikan yang dilepas,
hanya bagian proporsional dari selisih kurs yang direklasifikasikan ke laba rugi. Jika pelepasan tidak menyebabkan kehilangan kendali atau pengaruh yang signifikan, maka seluruh selisih kurs tetap disimpan dalam ekuitas. Penting juga dicatat bahwa penurunan nilai atau kerugian atas investasi tidak otomatis dianggap sebagai pelepasan yang memicu reklasifikasi seluruh kurs. Yang terakhir ada paragraf 50 tentang pengaruh pajak atas selisih kurs. Di sini PSAK 10 mengakui bahwa selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dapat mempengaruhi posisi pajak entitas. Pengaruh pajak atas perbedaan nilai tukar harus dipertimbangkan dan diakui sesuai dengan PSAK 46, yaitu tentang pajak penghasilan. Misalnya, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi dasar pengenaan pajak atau tax base yang akan berdampak pada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Dengan NIM 2022-50269. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 221 tentang pengaruh mata uang asing dalam aktivitas usaha luar negeri. Saya mulai dari paragraf 51 mengenai mata uang fungsional dalam kelompok usaha. Dalam kasus kelompok usaha, acuan mata uang fungsional merujuk pada mata uang fungsional entitas induk. Selanjutnya, paragraf 52 tentang pengungkapan selisih kurs. Entitas wajib mengungkapkan yang pertama adalah jumlah selisih kurs dalam laba rugi, kecuali pada instrumen keuangan nilai wajar PSAK 109, dan selisih kurs neto dalam penghasilan komprehensif dan rekonsiliasi. Selanjutnya, ada paragraf 53-54 mengenai perbedaan mata uang penyajian dan fungsional, yaitu jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, entitas harus mengungkapkan alasan dan perbedaannya. Perubahan signifikan dalam mata uang fungsional harus diungkapkan bersama alasannya. Selanjutnya, paragraf 55 dan 56 mengenai kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan dianggap patuh terhadap SAK hanya jika memenuhi persyaratan, termasuk metode penjabaran. Jika laporan keuangan disajikan dengan metode konversi, tidak sesuai SAK, maka laporan harus diberi label sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, paragraf 52 mengenai ketentuan informasi tambahan. Jika laporan keuangan tidak sesuai SAK, maka yang pertama adalah harus diidentifikasi sebagai informasi tambahan. Yang kedua, harus diungkapkan mata uang yang digunakan dengan metode penjabaran. Yang tiga, harus disebutkan mata uang fungsional entitas. Selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Paragraf 58 menyatakan tentang tanggal efektif awal. Yang pertama, berlaku untuk tahun buku yang dimulai atau setelah 1 Januari 2012. Yang kedua, penerapan dini diperbolehkan dan harus diungkapkan jika dilakukan. Paragraf 59-56 mengenai ketentuan transisi umum. Yang pertama, paragraf 47 diterapkan secara prospektif untuk akuisisi setelah penerapan awal PSAK ini. Untuk akuisisi sebelumnya, entitas boleh menerapkan secara retrospektif, tetapi tidak perlu menyajikan kembali periode sebelumnya. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dapat dianggap sebagai pos non-moneter dalam uang asing dan dijabarkan dengan kurs akuisisi. Perubahan lain akibat penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif. Selanjutnya ada amandemen-amandemen terkait. Paragraf 50J sampai 60K menyatakan PSAK 109 dan PSAK 106 mengubah beberapa paragraf diterapkan saat PSAK terkait diterapkan. Paragraf 60L sampai 60M menyatakan berlaku mulai 1 Januari 2025 penerapan dini diperbolehkan. Entitas tidak wajib menyajikan kembali informasi komparatif. Dampak awal diterapkan sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal atau sisi penjabaran dalam ekuitas. Dan yang terakhir, kurs spot yang diestimasi digunakan saat mata uang tidak dapat ditukarkan. Selanjutnya, paragraf 60A dan 60B menyatakan selisih kurs biasa yang pernah dikapitalisasi menurut PSAK 10 tidak perlu disajikan kembali dalam retrospektif. Yang kedua, penyajiannya terhadap beberapa paragraf diterapkan secara retrospektif. Sementara di dimensi lain, nilai wajar diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2015. Di sini ada beberapa penarikan. PSAK ini menggantikan yang pertama PSAK 10 transisi dalam mata uang asing, PSAK 11 penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, PSAK 52 mengenai mata uang pelaporan, dan ISA AK 4 mengenai interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif pelakuan yang diizinkan atas selisih kurs.